Halo guys, welcome back to segmen Bento Review. Dan di segmen Bento Review kali ini kita akan membahas komik One Piece volume 20 cetak ulang premium. Nah, ini salah satu komik yang ditunggu-tunggu untuk di-review. Kira-kira bagaimana sih isi cerita dan kualitas cetakan untuk volume 20 kali ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komik One Piece volume 20 cetak ulang premium. Untuk cover depannya seperti ini, ada logo One Piece, judulnya adalah Perang Penentuan di Alubarna. Dan di sini ada para karakter yang mewakili dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang di Arabasta ya teman-teman. Mulai dari Luffy dari pihak bajak laut, Smoker dari angkatan laut, Crocodile dari pihak yang mengadu domba, Raja Cobra dari pihak kerajaan Arabasta, dan juga Koza dari pihak pemberontak ya teman-teman. Dan di tengah ada Karu, dan Karu ini dia sangat berperan penting ya dalam perang di Arabasta, di mana dia itu melindungi Vivi mati-matian agar bisa menghentikan perang di Alabasta ya teman-teman. Untuk backgroundnya sendiri ini warna coklat muda krem gitu ya, cakep banget. Dan ada ornamen peta seperti biasa, tapi ini petanya nggak terlalu kelihatan ya. Untuk spine-nya seperti ini, One Piece 20 ada gambar Luffy dan juga Smoker ya teman-teman. Eiichiro Oda. Untuk bagian belakang seperti biasa ada sinopsis. Ibu kota Alubarna bergolak, situasi semakin memburuk karena masing-masing pihak mengabaikan apa yang ada di dalam hati mereka. Untuk menghentikan pemberontakan ini, Luffy pun harus melawan Mr. Nol Dalang. Di balik semua ini seorang diri. Itu dia untuk sinopsisnya yang sudah semakin kacau ya situasi di Alabasta. Untuk harganya sendiri masih 45.000 di Pulau Jawa, tapi seperti biasa untuk diskon 20%, link tokonya sudah kutaruh di deskripsi ataupun komentar ya teman-teman. Kalian bisa cek di sana. Nah, untuk One Piece volume 20 cetak ulang premium ini resmi terbit pada tanggal 16 Oktober 2024 ya teman-teman. Dan ini seperti biasa nggak ada bonus-bonusan teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Oke, itu dia untuk masalah cover dan juga tanggal terbit. Sekarang kita lanjut ke bagian isinya. Oke, untuk isinya seperti biasa ya, nggak ada yang spesial. Tidak ada halaman berwarna. One Piece buku 20 Eiichiro Oda. Kemudian ada gambar Crocodile di sini, sang antagonis utama di cerita Arabasta ya. One Piece Perang Penentuan di Alubarna by Eiichiro Oda. Kemudian ada pengenalan karakter yang sudah semakin ramai ya, mulai dari kru topi jerami, pemberontakan kerajaan Arabasta, Barquax, dan juga angkatan laut. Kemudian ada daftar isi ya. Untuk volume 20 premium ini terdiri dari 10 chapter, dari chapter 177 sampai 186, dan terdiri dari 216 halaman ya. Untuk judulnya silakan kalian pause kalau mau baca. Nah, untuk ceritanya sendiri di volume 20 ini kita sudah mulai masuk peperangan ya. Peperangan di Alubarna, ibu kota kerajaan Alabasta. Di chapter 177, 30 juta versus 81 juta. Ini mengisahkan tentang pertarungan pertama antara Luffy melawan Crocodile ya teman-teman. Dimana ini Crocodile itu punya buah iblis Suna-Suna, menjadikan dia manusia pasir, logia pasir. Dan yang pasti Luffy nggak bisa menghadapi dia ya teman-teman untuk pertarungan pertama ini. Dia kalah teman-teman. Tapi ini lumayan seru pertarungannya. Seperti ini ya untuk panel-panel komiknya. Tidak akan saya ceritakan secara lengkap. Oke. Selanjutnya chapter 180, Kerajaan Binatang Arabasta. Nah, ini ceritanya dimulai dengan Robin yang menolong Luffy, yaitu nolong Luffy karena Luffy ini punya nama Di ya, penyandang nama Di, yang selama ini bikin Robin kayak bertanya-tanya gitu loh. Nama Di itu sebenarnya apa sih? Sampai-sampai tertulis dalam poneglyph gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi itu ya alasan utama Robin menolong Luffy teman-teman. Oke, kemudian ini nanti si kelompok topi jerami ditolong oleh itu ya, Karu dan kawan-kawan. Nah, ini dia Kapten Karu dan pasukan Super Karugamo, sarana angkutan tercepat di Arabasta. Mereka itu dari Rain Base menuju ke Alubarna ya teman-teman untuk menghentikan perang.
Dan ini anggota Baroque Works sudah mulai beraksi, teman-teman. Kemudian chapter 181 Kuis Super Karugano. Nah, chapter ini kelompok topi jerami sudah mulai ataupun sudah sampai di Alubarna ya teman-teman, ibu kota kerajaan Alabasta. Dan di sini kelompok Baroque Works sudah menunggu untuk membunuh si Vivi ya teman-teman. Tapi di sini mereka itu terkecoh karena ada ya pokoknya taktik ataupun strategi dari kelompok topi jerami lah ya. Nanti mereka terkecoh. Oke, yang naik di bebek-bebek itu adalah keenam orang ini, teman-teman. Zoro, Chopper, Nami, Usopp, Sanji, dan juga Unta ya. Sedangkan Vivi dia itu pergi ke sisi lain bersembunyi gitu untuk menghentikan Koza dan para pemberontak yang akan menyerang Alubarna, teman-teman. Jadi Baroque Works terkecoh ya. Dan ini nanti mereka bakal melawan orang-orang ini yang sudah mengejar mereka tadi ya, waktu mereka naik bebek. Nah, ini di chapter ini, chapter 182, para pemberontak yang dipimpin oleh Koza sudah mulai masuk dan menyerang ke Alubarna ya teman-teman. Ini gara-gara ada penyusup di pihak kerajaan, penyusup dari Baroque Works ya teman-teman. Dia itu sengaja menembakkan meriam agar para ini pemberontak itu ya terpancing. Ini kasihan banget sih, si Vivi sudah mati-matian menghadang dan memberitahu, tapi ketutupan abu pasir gara-gara meriam tadi ya teman-teman, gara-gara pemberontak dari Baroque Works tadi. Dan akhirnya peperangan di Alubarna oleh para pemberontak pun tidak bisa dielakkan, teman-teman. Jadi peperangannya sudah mulai ini ya teman-teman, dimulai. Next, chapter 184, jalan nomor 4, Gundukan Mogura. Nah, di chapter ini peperangan ataupun pertarungan antara Usopp dan Chopper melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas dimulai ya teman-teman. Ini pertarungan yang seru dan lucu banget. Mereka itu benar-benar kayak sudah pontang-panting gitu ya, gara-gara ngelawan ini kekuatan Mr. Four dan juga Miss Merry Christmas. Miss Merry Christmas itu dia memakan buah iblis mogu-mogu ya teman-teman. Jadi tikus tanah. Ini benar-benar seru, kocak banget. Strategi-strategi yang digunakan oleh Chopper dan Usopp itu di luar dugaan ya teman-teman. Dan untuk cerita mereka ini nanti bakal berlanjut sampai ke chapter terakhir di volume 20 ini ya. Jadi buat yang penasaran silakan baca sendiri karena ini seru banget. Kalian wajib beli dan baca ya teman-teman. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa dibahas untuk One Piece volume 20 cetak ulang premium kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu dan paling bikin penasaran selama ini ya, yaitu masalah cetakan untuk volume 20 premium kali ini. Nah, untuk dari segi cetakannya, secara margin ini bagus banget, aman banget, 100% aman. Dari segi gambar aman, tinta aman. Dari segi terjemahan dan teks itu secara keseluruhan aman, cuma ada beberapa salah-salah kecil, tapi nggak masalah buat saya. Nah, yang jadi masalah itu adalah, benar teman-teman, yaitu masalah kertasnya yang tipis dan menerawang banget ya. Nah, seperti ini, kelihatan banget kan? Dan ini berarti sama dengan Naruto Bind Up 11 kemarin ya, yang kertasnya juga tipis dan menerawang banget. Itu dia. Dan ini kelihatan banget sih kok kayak gini dia letoy teman-teman, nggak yang keker gitu ya. Jadi untuk kualitas kertasnya seperti yang kita prediksikan juga jelek ya, seperti Naruto Bind Up 11 kemarin. Nah, kelihatan banget kan rawangnya. Tuh, kelihatan banget. Dan kalau melihat komentar-komentar teman-teman di media sosial itu, kayaknya sih semua cetakan komik, entah itu dari Alex dan MNC yang terbit di tanggal ataupun minggu itu, 16 Oktober, itu semuanya kayak gini ya, ada masalah dengan kertasnya yang tipis dan menerawang teman-teman. Jadi kalau akan beli komik-komik terbitan di tanggal segitu, cetakannya kayak gini, kertasnya tipis kayak gini ya teman-teman, menerawang kayak gini. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk kualitas cetakan One Piece volume 20 cetak ulang premium kali ini yang kertasnya tipis dan menerawang.
Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa dibahas untuk One Piece volume 20 premium kali ini. Oke lah, itu dia review komik One Piece volume 20 cetak ulang premium kali ini yang kualitas kertasnya cukup mengecewakan ya teman-teman. Seperti yang sudah kita prediksi kemarin setelah melihat Naruto Bind Up 11 ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.